Sejumlah klub membuang pemain mereka yang tampil kurang menjanjikan. Kini mereka mampu membuktikan diri dengan tampil apik dan jadi andalan di klub barunya. Beberapa di antaranya bahkan langsung mencetak gol pada laga debutnya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Gareth Bale. Untuk mengawali ulasan ini ada winger kanan timnas Wales yakni Gareth Bale. Di musim panas ini Real Madrid memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya. Hasilnya Gareth Bale pun harus pergi dari klub yang sudah dia bela sejak tahun 2013 yang lalu. Berstatus bebas transfer, dia pun hengkang ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Los Angeles FC. Bale bukan satu-satunya pemain bintang Eropa yang bergabung ke Los Angeles FC. Selain dia ada Giorgio Chiellini yang juga merapat setelah berpisah dari Juventus. Nggak butuh waktu lama, Bale langsung mencetak gol pertamanya pada laga menghadapi Kansas City. Saat itu dia merilis tembakan mendatar 7 menit sebelum pertandingan berakhir. Berikutnya Bale mencetak gol keduanya pada laga menghadapi Real Salt Lake tanggal 7 kemarin. Gol tersebut berhasil dia cetak pada menit ke-64 lewat aksi soloran dari sisi kanan. Walaupun sudah hengkang dari Real Madrid, Bale seakan gak lupa dengan klub yang telah membesarkan namanya. Hal ini terlihat saat skuad El Real menjalani sesi pramusim di Los Angeles. Saat itu Bale terlihat mengunjungi kamp latihan skuad Los Blancos. Selain bertemu para pemain, Bale juga terlihat berbincang-bincang dengan sang pelatih Carlo Ancelotti. Romelu Lukaku. Berikutnya ada striker asal Belgia yakni Romelu Lukaku. Pada musim panas 2021, Chelsea mendatangkan Lukaku dengan mahar yang sangat mahal sebesar 113 juta euro. Sayangnya Lukaku dianggap tampil flop karena cuma bisa mencetak 8 gol dari 26 pertandingan Premier League. Salah satu alasannya karena dia kesulitan beradaptasi dengan taktik dari Thomas Tuchel. Pada akhirnya Chelsea memutuskan untuk kembali meminjamkan Lukaku ke Inter Milan. Skuad Nerazzurri pun membayar biaya peminjaman sekitar 8 juta euro. Nggak butuh waktu yang lama bagi Lukaku untuk kembali membuktikan ketajamannya. Saat itu dia langsung mencetak gol pada laga perdananya menghadapi Lecce. Gol ini semakin menakjubkan karena Lukaku cuma butuh waktu 2 menit saja untuk menciptakannya. Saat itu dia menyundul bola setelah memanfaatkan umpan matang dari Matteo Darmian. Pada laga kedua menghadapi Spezia, Lukaku kembali berkontribusi dengan menyumbangkan 1 assist untuk gol pembuka Inter Milan yang dicetak oleh Lautaro Martinez. Dengan kembalinya Lukaku membuat Lautaro Martinez kembali menemukan partner terbaiknya. Sebelumnya mereka adalah pemain kunci Nerazzurri dalam merebut Scudetto di musim 2020-2021. Sejak bergabung pada periode 2019 sampai 2021, mereka sudah mencetak 104 gol dan 37 assist. Gak heran kalau Inter Milan diprediksi bisa kembali meraih Scudetto di musim ini. Gabriel Jesus. Selanjutnya ada striker asal Brazil yakni Gabriel Jesus. Di bursa transfer musim panas ini, Manchester City melepas Gabriel Jesus ke Arsenal seharga 52 juta euro. Sebelum didepak, sang pelatih Pep Guardiola memang sudah jarang melirik Gabriel Jesus. Sebab Pep Guardiola lebih sering memainkan Phil Foden, Jack Grealish, Bernardo Silva, dan Riyad Mahrez. Hal ini terbukti di mana Jesus cuma mencatatkan 21 pertandingan sebagai starter. Keadaan tersebut semakin sulit setelah Manchester City mendatangkan Erling Haaland. Kehadiran bomber muda asal Norwegia ini dipastikan bakal membuat menit bermain Jesus semakin sedikit. Hasilnya Manchester City memilih untuk melepas Jesus ke skuad Gunners. Sementara itu sejak merapat ke Emirates, Jesus langsung tampil gemilang dan mencetak banyak gol. Hal ini bahkan sudah terlihat pada berbagai laga pramusim. Saat itu Jesus mampu mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan saja. Pada laga menghadapi Sevilla, mantan bomber Palmeiras ini bahkan tampil menggila dengan meraih hat-trick. Keganasan Jesus juga semakin gak terbendung dalam 3 laga perdana Premier League musim ini. Dari 3 laga itu, Jesus tercatat telah mencetak 2 gol serta 3 assist. Penampilan gacor Jesus ini pun mendapatkan banjir pujian dari banyak pihak. Salah satunya datang dari mantan gelandang Manchester City yakni Dietmar Hamann. Dia menilai kalau Pep Guardiola sudah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan Jesus pergi dari Etihad Stadium. Hamann yakin kalau kehadiran Jesus akan dibutuhkan di musim 2022-2023 ini.
Apalagi Haaland punya riwayat cedera yang panjang saat masih membela skuad di Borussen. Timo Werner. Kemudian ada striker asal Jerman yakni Timo Werner. Pada musim panas tahun 2020 yang lalu, Werner diboyong oleh Chelsea dari RB Leipzig seharga 53 juta euro. Serupa dengan Romelu Lukaku, Werner juga mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Pada Premier League musim pertamanya, Werner bahkan cuma mampu mencetak 6 gol dari 35 laga. Catatan gol Werner semakin memburuk pada musim 2021-2022 yang lalu. Saat itu Werner cuma bisa mencetak 4 gol di Liga Premier Inggris. Kegagalan Werner di skuad The Blues ini juga punya banyak faktor. Salah satunya adalah taktik yang digunakan oleh Thomas Tuchel. Dalam wawancaranya, Werner mengaku hengkang karena situasinya di skuad The Blues sudah nggak menyenangkan lagi. Werner pun memilih pergi demi mengejar menit bermain yang lebih banyak. Pada akhirnya dia kembali ke klub lamanya yakni RB Leipzig dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro. Menariknya, Werner langsung mencetak gol pada laga perdananya bersama skuad di Rottenballen. Berawal dari umpan Benjamin Henrik, Werner melepaskan tembakan jarak jauh. Tembakan itu mengarah tepat ke sudut kanan gawang dan gagal diantisipasi oleh kiper FC Köln yakni Benjamin Henrik. Catatan ini lebih baik dari bomber-bomber baru Chelsea yang lainnya. Pertama ada Raheem Sterling yang sudah memainkan 3 laga tanpa mencetak 1 gol pun. Selain itu ada Armando Broja yang juga mengalami hal yang serupa. Skuad The Blues akan kesulitan menemukan striker tajam di setiap musimnya. Apalagi skuad The Blues terkenal dengan kutukan nomor punggung 9. Luka Jovic. Untuk menutup ulasan ini ada striker Serbia yakni Luka Jovic. Sejak bergabung ke Real Madrid, Jovic tampil melempem dan cuma bisa membukukan 3 gol dari 51 pertandingan. Akibat gagal bersinar, dia pun memutuskan untuk pindah ke Fiorentina dengan status bebas transfer. Tanpa menunggu waktu yang lama, Jovic langsung dimainkan pada pekan pertama menghadapi Cremonense. Saat itu, Jovic mencatatkan laga debut yang sangat manis. Selain mencetak gol kedua di menit ke-34, Fiorentina juga memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Pada pertandingan tersebut, Jovic juga mencatatkan statistik yang mengesankan. Mulai dari 7 tembakan, 3 tembakan tepat sasaran, serta 1 umpan kunci. Sebelumnya, Jovic juga sudah tampil gemilang di sesi pramusim Fiorentina. Saat itu, dia mencetak 4 gol dan melampaui jumlah golnya di skuad El Real. Itulah ulasan pembuktian pemain yang dibuang oleh klubnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bakal tampil bersinar dengan klub barunya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.